lagi bertemu dengan kami di channel YouTube Ikatan Dokter Indonesia Cabang Labuan Batu Utara dalam segmen Mitos dan Fakta. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas mitos dan fakta seputar tuberkulosis paru. Pada kesempatan kali ini, bersama kita sudah ada Dr. Risna, spesialis penyakit dalam, yang akan membahas mitos dan fakta tentang HIV dan AIDS. Jadi dokter, mungkin langsung saja, kita mungkin banyak dibingungkan dengan istilah, yaitu HIV dan AIDS. Bagaimana sih sebenarnya istilah ini kita gunakan dan apa sih sebenarnya perbedaannya? Oke, baiklah. HIV dan AIDS, dua istilah yang umum kali kita dengar ya, dan kita bingung kadang-kadang mana sih sebenarnya yang lebih tepat kita gunakan sehari-hari. Jadi mungkin lebih tepat kalau kita bahas satu persatu ya dok ya. Jadi dari HIV itu sendiri adalah immunodeficiency virus, jadi di mana virus yang sifatnya menyerang kekebalan tubuh pada manusia, sehingga orang atau host yang terkena infeksi tersebut akan mudah terserang infeksi, daya tubuhnya turun. Jadi kalau kita umpamakan badan kita ini dijaga oleh ribuan tentara. Nah, tentara itulah yang merupakan kekebalan tubuhnya. Jadi saat ada virus datang, tentara itu dibunuh satu persatu, sehingga selalu ada virus lain atau kuman yang lain yang mau masuk, gampang masuk. Nah, sedangkan AIDS itu adalah acquired immunodeficiency syndrome, kumpulan gejala atau kumpulan tanda yang ada pada orang. Jadi saat orang terkena infeksi HIV, sehingga dia banyak infeksi yang ada pada badannya, sudah berkumpul menjadi satu, menyebabkan kelemahan tubuhnya, atau kalau secara medis kita biasanya disebut di stadium 4 dokter, itu baru kita katakan sebagai AIDS atau suatu sindroma. Jadi berbedanya satu di virusnya, satu di sindromanya atau efek yang timbul. Jadi bisa kita katakan kalau HIV itu istilah untuk penyebab sakitnya, sementara kalau AIDS itu adalah proses penyakit akibat virus yang sudah tahap lanjut ya dok? Ya. Nah kemudian dok, di masyarakat kita ada pandangan atau kepercayaan bahwa HIV atau AIDS ini hanya terjadi atau ditularkan melalui hubungan seksual. Apakah benar seperti itu dok? Untuk mengetahui benar nggak sih cuma dari seksual, kita berarti harus tahu dulu ditularkannya melalui apa ya dok ya. Jadi yang umum digaung-gaungkan di masyarakat cuma harus seksual yang sehat, dia nggak kena HIV. Padahal itu sebenarnya kurang tepat. Saya bilang kurang, bukan tidak tepat, karena ada banyak cara untuk terjadi penularan HIV. Salah satunya adalah dari seksualitas. Nah, seksualitas seperti apa yang bisa menularkan? Adalah seksualitas yang tidak sehat. Bagaimana yang tidak sehat? Yang pertama, berganti-ganti pasangan dok. Jadi setia ya kan, selalu kita jaga untuk setia. Yang kedua, seksualitas yang tidak pada tempatnya. Yang nggak pada tempatnya gimana? Kita kan sudah diajarkan bagaimana seharusnya dok, baik secara agama maupun secara keilmuan. Kalau kita bahasa istilah itu pervaginam atau melalui alat kelamin kita yang memang rutin digunakan untuk seksualitas. Nah, saat ada penyimpangan terjadi, misalnya melalui dubur atau anal seks atau melalui mulut atau oral seks, itu akan meningkatkan yang namanya kemungkinan untuk penularan virus HIV. Kenapa? Kalau saya ambil contoh melalui anal ya dok ya, itu kan kita kalau secara normal melalui alat kelamin akan muncul yang namanya cairan saat kita berhubungan seksual, sehingga jalurnya akan lebih licin bahasanya. Sedangkan kalau melalui anal atau melalui dubur itu tidak ada cairan tersebut, sehingga akan terjadi yang namanya kasar dan akan lebih mudah timbul luka. Dari luka itulah sebenarnya sumber penularan infeksi. Jadi penularan infeksi itu kuncinya adalah cairan tubuh dan ada exposure atau ada luka terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, selain dari seksual, ada juga kok cara lainnya. Contohnya dari transfusi darah yang tidak benar. Tidak benarnya gimana? Tidak benar itu adalah saat darah yang ditransfusikan tidak di-screening dengan baik. Oleh karena itu, para pemerintah Indonesia pasti sudah melakukan screening yang tepat untuk darah-darah yang akan ditransfusi. Jadi pasti darah yang masuk ke bank darah kita sudah dicek dulu HIV-nya sebelum akhirnya sampai ke yang membutuhkan. Yang ketiga adalah dengan sesuatu yang kontak sama darah. Contohnya nih, jarum suntik. Makanya penggunaan jarum suntik yang bergantian, misalnya ada jarum suntik dipakai nih oleh orang yang terkena HIV, habis itu dipakai lagi oleh orang lain yang tidak terkena HIV, itu ada kemungkinan untuk menularkan HIV itu sendiri.
banyak juga yang beredar ibu positif HIV nanti akan menularkan ke anaknya. Itu betul. Jadi salah satu penularannya adalah pada ibu yang terkena HIV ke anaknya. Itulah dia cara-cara penularan HIV yang bisa terjadi. Jadi bukan hanya melalui seksual, itu salah satu. Ya, berarti penularan HIV AIDS ini melalui hubungan seksual itu hanya salah satu dari sekian banyak penularannya ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh dokter. Nah, kemudian dok, sering juga kita baca ataupun kita lihat di televisi ataupun di internet, di YouTube gitu ya, seringkali pasien ataupun penderita HIV ini itu dikucilkan. Bahkan kadang anak mereka pun yang misalnya mereka punya keturunan, anaknya dikucilkan seperti itu. Kenapa? Karena ada pandangan yang menurut masyarakat itu kalau misalnya bersentuhan dengan orang HIV AIDS itu akan tertular. Nah, kalau itu gimana dokter? Itu salah satu paradigma yang beredar luas sekali ya dok ya. Jadi membuat pasien-pasien HIV itu jadi merasanya seperti alien di negeri lain ya, seperti itu perumpamannya. Padahal sebenarnya seperti yang kita lihat sebelumnya dokter, bahwa kunci daripada penularan HIV adalah cairan tubuh dan adanya luka terbuka ataupun exposure. Nah, bersalaman itu tidak menularkan, jadi jangan pernah khawatir untuk kita bisa kontak dengan pasien-pasien HIV. Berpelukan atau satu kolam renang dong. Jadi kalau ada pasien HIV berenang di kolam renang, kita langsung seperti melihat UFO turun di muka bumi, itu kurang tepat sebenarnya dokter. Jadi balik lagi, makan satu piring satu gelas itu juga kurang tepat dokter. Dan satu lagi juga sering dipertanyakan dok mengenai kissing melalui ciuman. Nah, sebenarnya kalau untuk ciuman, kalau memang dia hanya sifatnya seperti ciumannya menempel saja, itu tidak menularkan. Namun yang kita khawatirkan adalah ciuman yang ada kontak saliva ataupun air liur. Jadi saat nanti di daerah rongga mulut kita ada permukaan, dia ada peluang walaupun kecil untuk menularkan HIV. Jadi kalau hanya bersentuhan, apalagi hanya rapat dalam satu ruangan, itu tidak menularkan HIV. Jadi jangan khawatir. Berarti mitos ya dok, bisa kita katakan bahwa HIV menular lewat sentuhan itu adalah mitos. Kemudian dok, yang berikutnya banyak juga yang beredar di masyarakat ya, karena membuat kekhawatiran juga di masyarakat. Kenapa? Karena banyak orang yang menderita HIV ini itu rata-rata usianya tidak panjang, ya maksudnya meninggal di usia yang muda, mungkin di usia remaja atau usia dewasa muda ya. Kalau itu bagaimana penjelasannya? Jadi pada pasien-pasien HIV AIDS itu dia yang menjadi PR bagi kita semua, terutama pada medis dan juga masyarakat ini juga sebenarnya. Baru muncul gejala itu biasanya yang kita sadari ya, dan kita sadari itu saat dia sudah masuk stadium 3. Jadi ada 4 stadium pada HIV, di mana di stadium 3 saat sudah ada gejala yang nampak yang betul-betul jelas, dia baru sadar kalau dia HIV. Jadi selama ini perilaku yang nggak tepatnya dijalaninya, dia sudah terpapar, dia nggak sadar kalau virus itu berkembang di badannya. Paling sering pasien itu datang saat dia sudah ada jamur di mulutnya, sudah ada diare, sudah ada infeksi-infeksi di kulit, dia baru muncul datang untuk mendapatkan pengobatan. Sehingga mitos yang beredar mengenai bahwa nanti pasien HIV pasti umurnya pendek karena itu, karena datangnya sudah dalam kondisi yang kurang baik. Tapi sebenarnya kalau seandainya HIV ini bisa kita cegah dari, atau bahkan kalaupun sudah terkena kita obati dari mulai awal, itu bisa menepis bahwa pasien dengan HIV itu pasti umurnya pendek. Jadi penanganan awal yang paling penting. Makanya sekarang kan dok juga sudah digencarkan nih screening pada orang-orang dengan resiko tinggi karena HIV. Itu bagus sekali untuk meminimalkan munculnya datangnya pasien ke pelayanan klinis kita dalam kondisi yang sudah tidak baik. Berarti mitos ya dok bahwa pasien HIV ini berumur pendek. Mungkin malah bukan HIV-nya ya yang menjadi menyebabkan pasiennya sakit keras ya, malah karena si virus menurunkan sistem kekebalan tubuh, jadi penyakit infeksi yang lain masuk ya dok. Nah kemudian dok, satu lagi yang tadi itu harus kita sampaikan bahwa yang screening tadi ya dok, jadi teman-teman mungkin bisa rutin donor darah karena
ya seperti yang disampaikan Dokter Risna tadi, setiap teman-teman donor darah kita pasti memeriksa infeksi menular seksual, termasuk salah satunya itu HIV. Ya, jadi bisa jadi upaya untuk mempercepat proses pengobatan apabila kita mengalami kondisi itu. Tapi mudah-mudahan jauh ya dok. Dan satu lagi ya dok, screening gratis ya dok. Iya. Jadi nggak usah bayar, dia nggak bisa screening dengan cara donor darah. Jadi manfaatnya double ya. Nah yang terakhir dok, ini mungkin yang paling sering ditanyakan dan paling menakutkan karena ada pandangan di masyarakat kita kalau udah sakit HIV ini nggak bisa sembuh. Nah itu gimana sekarang dok? Sakit HIV dan infeksi HIV sama dok tidak bisa sembuh benar. Kenapa? Karena obat yang sekarang beredar di kita di masyarakat sifatnya hanya menekan jumlah virus. Jadi kita umpama ada 1000 virus, kita kasih obat, dia hanya menekan sampai angka terendah yang bisa. Namun untuk sampai virus yang menuju angka 0 tuh sampai sekarang obatnya belum bisa sampai dengan para psikotik dokter. Sehingga manfaat dari pasien HIV minum obat adalah untuk menenangkan jumlah virusnya sehingga tidak banyak virus yang bisa membunuh kekebalan tubuhnya. Harapannya dari tubuh pasiennya lebih bagus dan kualitas hidup baik. Jadi target pengobatan kita adalah kualitas hidup yang baik, bukan kesembuhan. Ya. Baik teman-teman, kita tadi sudah bahas banyak hal ya tentang HIV, tapi ada satu lagi nih dok. Tadi juga mungkin dokter sudah sampaikan bahwa salah satu potensi penularan penyakit HIV ini itu adalah dari seorang ibu ke anaknya. Nah penjelasannya gimana dokter? Kapan sebenarnya ibu yang terkena HIV bisa menularkan pada anaknya? Bisa terjadi pada dua jalan. Yang pertama adalah saat masih di kandungan melalui plasenta. Yang kedua adalah saat proses persalinannya. Oleh karena itu ada dua cara pencegahannya. Jadi kalau udah ibunya positif HIV, diharapkan memang pasien ini akan rutin berobat ke baik dokter di dalam maupun dokter kandungannya untuk terus monitoring. Jadi dia akan kita mulai pengobatan tanpa memandang kekebalan tubuh. Jadi seperti review ya dokter bahwa pada pasien HIV semua akan sangat familiar dengan kata-kata CD4. Apa itu CD4? Itu adalah gambaran pemeriksaan untuk menilai kadar kekebalan tubuh kita yang ada pada diri kita. Jumlah tentara yang tadi kita bahas ya dokter. Jadi pada pasien hamil dengan HIV kita tak mandang jumlah CD4 tadi dokter. Kita langsung mulai pengobatannya. Harapannya apa? Untuk menekan jumlah virusnya sehingga tidak menularkan pada anaknya. Selain itu kita juga bisa memulai namanya pencegahan profilaksis dengan cara memberikan obat profilaksis untuk penularan mulai dari 14 minggu usia kehamilannya. Nah, kendalanya lagi bagaimana kalau seandainya kita nih tahunnya udah di akhir, jadi nggak ketahuan dok, udah mau akhir, udah mau melahirkan baru kita tahu. Karena sering kan dok ketahuan itu satu lagi pada saat mau sesar baru ketahuan dicek, kok ternyata HIV positif. Nah, itu adalah satu cara pencegahan yang bisa kita lakukan adalah dengan memilih persalinan bukan secara normal. Jadi wajib mau ada indikasi nggak ada harus melalui operasi. Tujuannya apa? Khawatirnya adalah terjadi pergesekan antara anak dan juga jalan lahir si ibu sehingga terjadi perlukaan. Dari perlukaan itulah bisa menularkan infeksi tersebut. Dan juga nanti di anaknya sendiri loh saat lahir kita langsung cek biasanya apakah positif juga. Kalau tidak kita akan mulai untuk pengobatan profilaksis juga pada anaknya sehingga lebih meminimalisir kemungkinan terinfeksi. Ya, berarti dapat kita katakan tidak semua bayi yang lahir dari ibu HIV pasti akan terinfeksi HIV. Atau kita bisa melakukan berbagai cara dan upaya untuk mengurangi kemungkinan anaknya terinfeksi dari ibunya. Ya baik, teman-teman sudah banyak hal yang kita bahas. Mungkin ada satu hal lagi yang paling penting. Kalau tadi kita udah bahas bagaimana apa penyakitnya, kemudian bagaimana proses terinfeksinya, kemudian bagaimana pengobatannya. Nah ada satu lagi nih dok yang paling penting, yaitu bagaimana sih kita bisa mencegah diri kita supaya jauh-jauh lah dari sakit HIV ini dok. Jadi sekarang sudah digalakan Bu dokter bagaimana cara kita mencegah terjadinya HIV dengan A, B, C dan D. Yaitu A, Anda melakukan seksual yang aman. Seksual yang aman tuh seperti yang kita bahas ya dokter, setia pada pasangan, jangan bergonta-ganti dan gunakanlah jalur seksualitas yang memang lazim digunakan. Yang kedua adalah
kejadian. Jadi pas naik itu aja jangan gonta ganti ya kan. Yang ketiga, cegah dengan kondom. Jadi pada pasien-pasien yang memang sudah positif HIV bukan berarti tidak bisa melakukan hubungan seksual, boleh tapi dengan cara yang aman. Salah satunya adalah dengan menggunakan pengaman ataupun kondom. Yang keempat adalah D, no drugs, karena drug itu salah satu jalan untuk menularkan tertinggi bahkan dokter. Jadi melalui jalur suntik itu merupakan penyebaran tertinggi, bukan seksual sebenarnya yang merupakan jalur nomor 1, tetapi adalah penggunaan jalur suntik bergantian terutama pada pecandu narkotika. Baik dok, terima kasih atas waktunya. Ya teman-teman, jadi dapat kita simpulkan yang pertama yaitu bahwa HIV itu adalah sebuah virus yang menginfeksi dan menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian penyakit yang ditimbulkan akibat infeksi virus ini bila dalam kondisi yang berat kita kenal sebagai AIDS. Kemudian ada beberapa mitos yang sudah dijelaskan oleh Dr. Risna tadi. Yang pertama bahwa tidak terinfeksi seseorang cuma karena bersentuhan ya dok. Itu tadi, dan sudah kita jelaskan juga bahwa banyak mekanisme ataupun proses yang bisa menularkan penyakit ini. Termasuk tadi bahwa mitos juga setiap anak yang dilahirkan dari ibu positif HIV juga akan positif HIV. Itu mitos ya teman-teman. Kita bisa melakukan upaya pencegahan agar anaknya tidak tertular. Mungkin sekian dok pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama di Sabang Kabupaten Labuan Batu Utara. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton. Bila informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat, silakan teman-teman klik tombol like, kemudian share videonya, dan jangan lupa subscribe karena kami akan kembali dengan video-video mitos dan fakta lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.